warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Nailatul Azizah dari program studi manajemen angkatan 2024. Nah, kali ini aku mau nyampein beberapa hal mengenai stress and coping. Nah, teman-teman udah tahu belum stress dan coping itu apa sih? Nah, teman-teman bisa gini deh, teman-teman pernah ngerasain nggak adanya sebuah tekanan dari emosional teman-teman semua terhadap diri teman-teman? Nah, tekanan tersebut bisa kita sebut sebagai stres. Banyak pasti dari kita yang ngerasain stres. Aduh, tugas nih kok banyak banget ya? Kok deadline-nya nggak cepet banget sih? Kok tugas yang ini belum selesai, yang lainnya udah datang duluan? Nah, sering dong kita ngerasain kayak gitu. Nah, teman-teman semua itu bisa disebut dengan stres, tekanan yang kita alami melebihi kemampuan yang kita miliki gitu. Nah, menurut Richard Lazarus, stres muncul ketika seseorang menilai bahwa tuntutan yang dihadapi lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki untuk mengatasi situasi tersebut. Nah, contoh lainnya nih, kalau kita lagi stres, itu masalah keuangan. Baru awal bulan, uangnya udah di ujung tanduk aja. Nah, itu tuh kan sering bikin kita stres ya teman-teman. Kayak, aduh, ini awal bulan loh, kok uang kita udah kemana aja nih perginya. Nah, dari itu kita juga bisa dibikin stres teman-teman. Nah, konflik dengan teman atau keluarga juga dapat membuat kita stres, membuat tekanan terhadap diri, membuat tekanan dalam diri kita. Nah, teman-teman perlu tahu apa aja sih gejala dari stres tersebut. Nah, bisa teman-teman mungkin waktu terlalu banyak memikirkan hal-hal yang di luar kemampuan teman-teman, itu tuh teman-teman bakalan sakit kepala, sulit tidur, mudah lelah, dan juga biasanya nafsu makan juga berubah ya teman-teman. Nah, itu tuh bisa kita kategorikan ke dalam gejala fisik. Nah, untuk gejala emosional, teman-teman biasanya akan merasakan mudah marah. Ini biasanya ya, mudah marah, cemas kita itu cukup berlebihan, aduh, kayaknya rasa-rasa dikejar aja terus. Nah, kita juga bisa aja ngerasain sedihnya itu berkepanjangan dan mengganggu ke dalam aktivitas kita sehari-hari. Nah, gejala perilaku juga bisa nih teman-teman, ini katanya ada menunda pekerjaan. Nah, menurut aku pribadi itu benar ya teman-teman. Kalau kita lagi stres itu, kita pasti mikirnya kayak, yaudah deh nanti aja deh gitu kan ya. Nah, teman-teman, kita juga dapat merasakan bahwa turunnya produktivitas kita untuk gejala perilaku dalam stres ini. Nah, apa sih kak dampak yang terjadi jika stres kita itu nggak kita kelola? Nah, tentunya kita bisa merasakan ini. Kalau misalnya kita lagi stres itu, kita pasti sulit fokus ya teman-teman. Pikiran kita pasti akan ke satu titik di mana kita sangat memikirkan hal tersebut yang mengganggu dalam diri kita. Nah, kita juga bisa merasakan dampaknya itu pada hubungan sosial kita. Biasanya kita akan sulit untuk berinteraksi dengan teman-teman, maunya diam aja terus, mau cepet-cepet pergi aja terus. Nah, dalam jangka panjang kita juga bisa aja ngerasainnya kayak keganggu bagian kesehatan fisik kita. Kita jadi lebih mudah lelah, badan kita rasanya capek aja, habis itu maunya cuman rebahan aja. Rebahan itu boleh ya teman-teman, perlu juga. Nah, tapi rebahan yang berkepanjangan itu akan sangat-sangat mengganggu pada signifikan dari otak kita ya teman-teman, karena kita terlalu banyak untuk mendiamkan diri kita. Nah, habis itu kita juga bisa burn out loh teman-teman, kalau misal kita terlalu banyak stres memikirkan hal-hal tersebut. Nah, dari stres tersebut kita pasti nggak mau dong berlarut-larut. Kita harus bisa untuk mengatasi stres tersebut. Nah, gimana sih cara ngatasinya? Nah, ada yang disebut dengan coping teman-teman, dimana cara kita usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mengatasi atau mungkin mengurangi atau menyesuaikan diri terhadap stres yang dialaminya.
Nah, tujuan coping itu bukan hanya menghilangkan semua masalah, tetapi membantu seseorang menghadapi masalah dengan lebih baik. Nah, jadi kalau misalnya kita sadar kita itu lagi ngerasain stres atau hal yang dipikirkan, berarti kita juga harus siap juga untuk melakukan penyelesaiannya, teman-teman. Nah, jenis-jenis dari coping itu ada problem focus coping. Nah, apa sih Kak problem focus coping itu? Nah, problem focus coping itu dimana kita itu berfokus pada penyelesaian sumber masalahnya. Jadi yang kita selesaikan itu sumber dari masalah kita tersebut. Nah, contohnya nih, tadi kita ada bahas mengenai stres mengenai tugas. Nah, berarti kalau kita stres mengenai tugas, apa sih hal-hal paling mendasar yang harus kita alami? Mungkin kita bisa buat jadwal belajar, kita susun prioritas dari tugas-tugas kita, mana sih deadline-nya yang paling awal nih. Nah, habis itu kita juga harus untuk berdiskusi juga dengan teman atau dosen jika teman-teman membutuhkan someone to talk mengenai diri teman-teman atau masalah yang teman-teman hadapi. Nah, yang kedua itu ada emotion focus coping. Nah, apa sih Kak emotion focus coping itu? Dimana kita berfokus pada emosi yang muncul saat kita stres. Kalau tadi kita fokusnya pada problemnya, nah sekarang kita fokusnya pada emosinya. Nah, contohnya itu kita bisa aja berdoa, teman-teman, minta sama Tuhan untuk diberikan ketenangan. Nah, kita juga bisa melakukan relaksasi mungkin teman-teman yang suka nge-gym atau pilates atau mungkin jogging. Itu tuh bagian aktivitas fisiknya. Ada tuh orang-orang yang meredakan stresnya dengan berolahraga, merelaksasikan dirinya dengan hal-hal yang mereka sukai. Nah, habis itu berbicara dengan orang yang dipercaya. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa untuk menyelesaikannya sendiri, mungkin kita bisa saling diskusi teman-teman dengan orang-orang kepercayaan kita tentunya. Dan bagi aku sendiri, kita bisa kasih ruang untuk diri kita mau ngelakuin apa aja. Pokoknya terserah deh, kita harus me time dulu untuk relaksasi diri. Nah, bagaimana sih Kak strategi coping yang sehat? Nah, kalau misalnya kita mau kelola coping, mungkin langkah pertama dari aku ya teman-teman, kita bisa untuk kelola waktu kita dengan baik. Nah, kita bisa buat jadwal harian ataupun kita bisa tentuin prioritas kita. Jadi kita nggak langsung deg. Jadi kita bisa mengaturnya ya teman-teman kita. Nah, istirahat yang cukup ini penting banget ya teman-teman. Sebagai mahasiswa pasti kita banyak kerjaan juga mengenai organisasi, akademik, ada yang mungkin kerja di luar jadwal kuliahnya gitu. Jadi berikan waktu untuk diri kita, untuk badan kita, untuk istirahat yang cukup. Nah, berolahraga, habis itu menjaga hubungan sosial. Kita tuh harus berbicara dengan teman atau keluarga dapat mengurangi beban pikiran. Nah, benar. Kayak aku bilang tadi, berbicara dengan someone to talk if you need to talk with another person. Nah, selanjutnya berpikir positif dan realistis is right. Benar-benar deh teman-teman. Belajar untuk selalu berpositif thinking, jangan negatif thinking mulu. Nah, gitu. Kalau misalnya kita positif thinking, kita nih misalnya, aduh ada ini. Oke, bawa tenang, terus kita pikir, coba bilang gini, oh iya gak apa-apa, kita tengok dari sisi positifnya. Kalau misalnya kayak gini, nanti aku bisa ngelakuin yang lain gitu. Jadi kita alihkan aja untuk berpikir positif, untuk ketenangan diri. Tapi kan itu cuma untuk menenangin diri kita doang Kak. Ya emang untuk itu teman-teman, untuk penenangan diri kita dan demi kesehatan kita sendiri. Oke? Nah, selanjutnya itu ada mendekati kepada Tuhan. Kembalilah kepada Tuhanmu. Maksudnya kembali itu kita selalu mengingat Tuhan ya teman-teman, agar kita jangan merasa sendiri karena kita itu punya Tuhan ya teman-teman. Nah, kapan kita harus mencari bantuan? Ketika stres itu sudah berlangsung cukup lama, mengganggu aktivitas sehari-hari, menyebabkan gangguan tidur berat, dan juga menimbulkan perasaan putus asa yang berkepanjangan. Kalau rasanya udah kayak, aduh down banget nih, nah harus segera cari bantuan ya teman-teman, jangan sendirian, oke?
Nah, mungkin itu beberapa dari aku mengenai stress and coping ya teman-teman. Jadi hendaknya kita untuk selalu percaya bahwa diri kita itu bisa ya teman-teman. Jangan merasa sendiri, jangan dibawa terlalu berlarut-larut, dan selalu berpikir positif. Nah, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. I just had to let you know you're